Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya teliti. Perkenalkan, nama saya Rifan Pratama, NPM 18.438 kelas D, yang berjudul Upaya Hukum Pemegang Polis dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit. Latar belakang: asuransi yaitu lembaga keuangan nobang yang memiliki arti yang penting bagi masyarakat ataupun perusahaan dalam mengalihkan sebuah risiko yang terjadi atau bisa disebut sebagai layanan sebuah jasa dalam mengatasi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Asuransi diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang mana perusahaan sebagai badan lembaga. Pelimpahan risiko memberikan ruang untuk setiap orang melimpahkan kemungkinan terjadi risiko kerugian yang timbul kepada pihak lain. Masyarakat yang ikut serta program jaminan asuransi apapun bentuknya disebut dengan istilah pemegang polis. Perusahaan asuransi adalah sebuah badan perusahaan yang telah memiliki badan hukum yang dikenal dengan sebutan perseroan terbatas dan sudah diatur pada pasal 6 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian, yang mana seorang nasabah terkait dengan usaha yang dimiliki seorang pada bidang asuransi yang dapat terwujud dengan melakukan sebuah perjanjian pada bidang asuransi itu sendiri. Mengacu pada perjanjian yang telah disetujui dari kedua pihak, maka pihak yang bertugas dalam memegang polis akan memiliki kewajiban dalam membayar sebuah premi yang sudah disesuaikan dalam perjanjian tersebut, serta dapat mengajukan hak untuk mendapatkan klaim asuransi jika seorang yang menanggung kewajiban mendapat kerugian yang diakibatkan oleh sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang menimpa pertanggungan, dengan catatan kejadian yang mana peristiwa tersebut masuk dalam kategori sesuai perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Untuk mengklaim sebuah asuransi bisa jadi mendapat permasalahan seperti halnya pihak perusahaan tidak memberikan asuransi sehingga dapat memunculkan utang dan memungkinkan perusahaan asuransi tersebut mengalami pailit. Pailit merupakan sebuah keadaan di mana pihak debitur belum bisa membayar serta menyelesaikan utang yang ditanggungnya ketika utang yang ditanggung sudah masuk tempo pembayaran. Pihak atau lembaga yang berhak ditanggungnya ketika utang yang ditanggungnya sudah masuk tempo pembayaran. Pihak atau lembaga yang berhak menyatakan pailit atau tidak sebuah perusahaan hanya lembaga pengadilan. Mengacu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai kepailitan serta penundaan untuk membayar sebuah kewajiban khusus pembayaran hutang, menyatakan kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor. Pailit yang mengurus pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Apabila sebuah usaha milik seseorang pada bidang asuransi terjadi pailit, maka aset perusahaan tersebut akan disita untuk selanjutnya. Kurator yang mengatur penyelesaian pembagian aset untuk kejadian dan ganti rugi pada pihak yang dirugikan. Konsekuensi dalam hukuman yang pailit ini yaitu suatu yang sangat dihindari sebuah perusahaan di bidang perasuransian, dikarenakan jika seorang debitur mengalami pailit, maka secara hukum memperoleh status yang dapat menyita semua aset atau harta dari perusahaan asuransi tersebut. Adapun pihak yang bertugas dari sebuah perusahaan asuransi yang telah pailit tidak akan mendapatkan wewenang pada harta yang sudah tersita, disebabkan karena jika sudah status pailit telah dijatuhkan dari pengadilan, maka seorang kurator langsung diangkat untuk membesarkan serta mengurus semua harta dari sebuah perusahaan asuransi yang pailit tersebut. Hal tersebut bermakna jika setelah perusahaan pailit maka mengurus ganti rugi tidak menjadi hak
pihak pengurus perusahaan, akan tetapi menjadi tanggung jawab pihak yang ditunjuk oleh pengadilan. Upaya perhukuman yang dilakukan oleh seseorang yang memegang polisnya pada perusahaan di bidang perasuransian yang dinyatakan sudah dalam kondisi pelit untuk mendapatkan sebuah haknya adalah sesuatu yang paling penting untuk selalu diperhatikan, disebabkan adanya hakikat yang sudah terkait dalam perjanjian buku. Dalam kontrak sebuah asuransi, tanggung atau pemilik polis asuransi kurang mendapat perlindungan hukum, sebab semua isi serta format dalam sebuah perjanjian tersebut lebih condong mengarah pada pihak tersebut dapat diselesaikan. Secara teoritis terdapat dua langkah yang mampu dijalankan dalam penyelesaian sengketa, diantaranya yaitu dengan cara adversial ataupun litigasi pengadilan, serta secara komparatif, konsilisasi, mediasi, serta negosiasi. Pada umumnya pihak yang bersengketa akan berusaha menempuh jalur mediasi yang difasilitasi oleh otoritas jasa keuangan OJK apabila jalur kenyataan yang sering apabila jalur mediasi tidak memperoleh titik temu, maka urusan sengketa akan dilanjutkan ke pengadilan. Kenyataan yang sering terjadi dalam prakteknya yang terjadi sekarang ini yaitu banyaknya sebuah usaha milik seseorang pada bidang asuransinya yang telah dilepas perizinannya dalam usaha yang belum memberikan informasi mengenai kondisi kepada seorang nasabah, serta lebih diperhatikan lagi yaitu sebuah usaha milik seseorang lebih menuju untuk lari serta terhindar dari pertanggungjawabannya. Bahkan pada waktu penggugatan yang ada di pengadilan juga tidaklah dating dalam memenuhi sebuah panggilan untuk memberikan tanggung jawab yang secara yuridis bagi seorang masyarakat. Pemegang polis mengacu pada uraian di atas menjelaskan bahwa dalam sebuah perlindungan kepada berbadan hukum bagi seorang yang memegang polis belum mampu diberikan dengan maksimal terkait kegiatan yang bagaimana yang telah dimaksudkan dalam ketentuan dalam UU atau serta ketentuan yang terdapat tidak cukup untuk memberi sebuah perlindungan terhadap perhukuman kepada seorang pemegang polisnya. Dipicu juga oleh masih terjadi kekosongan norma sehingga berakibat pada kesimpangsiuran khusus dalam penerapannya. Untuk memperoleh klaim dari pemegang polis dalam bidang asuransi pada sebuah perusahaan asuransi tidak sedikit yang mudah serta sering ditolak dengan sebagai alasan. Maka dari itu perlindungan dari seorang pemegang polis dari asuransi adalah hal yang terpenting. Seperti misalnya studi kasus yang sudah dikaji pada jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Ihsan 2019 yang mengaji studi khusus pada usaha yang milik seseorang di bidang asuransi pada PT Bumi Asih Jaya yang tercatat pilot. Pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi tersebut cuma dijadikan untuk memperoleh sebuah pembayaran dalam mengembalikan sebuah premi yang telah disetorkan setelah sebagai seorang nasabah yang ada di PT Bumi Asih Jaya, serta ada yang tidak terlalu banyak yang memperoleh sebagian dari semua yang diklaim yang diwajibkan untuk membayar di PT Bumi Asih Jaya, dan juga ada yang tidak menerima sepeser pun dalam pembayarannya. Mengenai pengambilan preminya dalam di posisi sebagai seorang nasabah asuransi jiwa pada PT Bumi Asih Jaya, pihak dari perusahaan asuransi tidak menuntut kepastian mengenai waktu dalam pembayaran yang dikerjakan pada pemegang polis. Pengamatan dan pencarian sesudah peneliti lakukan dan belum menemukan penelitian yang memiliki judul yang sama sesuai dengan penelitian ini pada jurnal yang sudah dipublikasikan. Akan tetapi pada beberapa jurnal memiliki kemiripan dari pokok bahasa, akan
tetapi memiliki perbedaan dalam permasalahan yang dikaji. Adapun beberapa jurnal yang ada, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ida Ayu Agung Sristiwati pada 2009 akan dijudulkan kedudukan hukum pada perusahaan asuransi yang dinyatakan asuransi yang sudah tercantum pilot dikaji kedudukan secara hukum. Penelitian di berikut yang memiliki kemiripan ditulis oleh Nyonya Gede Gita Mahardika 2019 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung atas Hak-Hak dan Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan niaga. Penelitian ini membahas mengenai peran debitur dan kreditur beserta hak dan kewajiban pada perjanjian bidang asuransi di antara pemegang polis dan sebuah perusahaan asuransi. Penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus rumusan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini akan membahas mengenai tanggung jawab apa saja yang wajib untuk dipenuhi oleh perusahaan asuransi meskipun sudah dinyatakan pilot, dan akibat hukumnya apabila perusahaan asuransi tersebut tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penelitian ini akan membahas upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pemegang polis yang mengalami penolakan klaim oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan pilot. Pada pokok permasalahan yang akan dibahas ini sebelumnya akan dipaparkan mengenai keabsahan pemegang polis asuransi untuk mengatakan klaim. Akan tetapi dalam beberapa kasus meskipun dokumen yang dimiliki oleh pemegang polis sudah lengkap, tetap mengalami penolakan untuk mendapatkan klaim oleh perusahaan asuransi. Memandang latar belakang tersebut, maka penelitian melaksanakan sebuah kajian mengenai suatu masalah pada perjanjian mengenai jaminan asuransi antara pemegang polis dengan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang dinyatakan pilot. Kajian penelitian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa rumusan masalah. Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana tanggung jawab dari sebuah perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pilot terhadap klaim pemegang polis asuransi. 2. Bagaimana upaya hukum yang mampu ditempuh oleh seseorang yang bertindak sebagai pemegang polis yang mengalami penolakan klaim oleh perusahaan asuransi yang sudah pilot. Tujuan penelitian. Tujuan tulisan ini bertunjuk untuk melakukan analisis dan identifikasi peraturan yang berkaitan dengan perasuransian di Indonesia, serta untuk menganalisis upaya hukumnya yang dimiliki oleh pemegang polisnya dalam perasuransian kepada perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang dinyatakan pilot. Metode penelitian. Pada penulisan jurnal dengan judul Upaya Hukum Kedudukan Pemegang Polis pada Perasuransian, perusahaan asuransi yang dinyatakan pilot mempergunakan suatu metode penelitian hukum normatif atau keputusan, yaitu dalam penulisan lebih ditekankan pada suatu permasalahan yang timbul pada studi kepustakaannya dengan memecahkan memakai segala keputusan kepustakaan serta ketentuannya yang secara khusus amat terkait permasalahan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian hukum normatif yaitu pendekatan sebuah approach yang merupakan penelaahan semua ketentuan dalam aturan undang-undang yang tentunya memiliki keterikatan dengan perasuransian. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual agar nantinya bisa digunakan untuk keperluan guna menemukan suatu pemikiran atau ide yang akan melahirkan konsep untuk pemaknaan dari perasuransian. Atau beberapa bahan yang dipakai untuk mendukung penelitian ini yaitu hukum premier yang meliputi proses aturan dari perundangan yang terkait dengan perjanjian pada bidang asuransi. Selanjutnya hukum sekunder yang meliputi referensi buku serta jurnal khusus mengenai hukum. Analisis bahan perhukuman yang telah dipakai pada penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan pengurahan penjelasan
daripada bahan hukum yang nantinya akan ditarik konklusi secara dedukatif yang didapat melalui sebuah masalah yang sifatnya umum, sehingga nantinya akan didapatkan sebuah gambaran tentang kedudukan hukum pemegang polis asuransi di Indonesia. Hasil dan pembahasan tanggung jawab perusahaan asuransi yang dinyatakan valid terhadap klaim pemegang polis asuransi. Proses terjadinya valid melibatkan konsep perhutangan yang amatlah menjadi penentu, sehingga dengan ketiadaan dari perhutangannya tidaklah mungkin akan terjadi sebuah kepailitan yang mampu diperiksanya. Dengan ketiadaan dari perhutangannya, maka yang menjadi pondasi dari pailitnya akan tidak berfungsi, dikarenakan kepailitannya adalah sebuah perantara perhukuman dalam mengerjakan likuidasinya pada sebuah aset debitornya, dalam memberikan sebuah pembayaran kepada perhutangannya terhadap seorang krediturnya. Ketentuan yang berlaku pada pasal 1234 dalam KUHP perdatanya sebagai perusahaan perasuransian yang bertugas menjadi seorang debiturnya diwajibkan untuk membayar kerugian sehabis telah terbukti sebagai kelalaian ia tetap belum mampu untuk memenuhi prestasinya. Pergantian kerugian yang amat dititik beratkan kepada pergantian kerugiannya dikarenakan tidak terpenuhi sebuah ikatannya, yaitu kewajiban dalam sebuah usaha memiliki seseorang dalam asuransinya untuk digantikan dalam kerugiannya sebagai seorang pemegang polisnya yang diakibatkan oleh perusahaannya perasuransian wan prestasinya, yang mana dalam wan prestasinya tersebut pada bentuk belum terbayarkannya klaim perasuransiannya yang diajukan oleh seseorang dalam memegang polis perusahaannya dalam perasuransian yang dijalankan untuk sebuah kegiatan usahanya punya sebuah pertanggungjawaban yang mesti telah terpenuhinya kepada pihak yang ada di luar. Pada hal ini perseroan punya sebuah organ yang mestinya telah terpenuhi kepada pihak yang ada di luar. Pada hal ini perseroan yang punya sebuah organ yang mampu menjadi wakil dalam kewajibannya pada pihak yang ketiga. Direksinya yang menjadi sebuah organ yang mampu menjalankannya. Dewan komisarisnya menjadi organ yang mampu mewarisinya, serta RUPS-nya yang menjadi organ untuk pengesahan dalam perseroan. Pada hal ini seorang direksi yang menjadi organ dalam perseroan, yaitu seorang pihak yang mampu mewakili perseroan dalam menjalani sebuah tanggung jawabnya baik dari dalam ataupun dari luar pengadilannya. Dalam proses kepailitannya, seorang direksi punya sebuah tanggung jawab yang selama proses kepailitannya tersebut dilakukan dimulai dari awal hingga selesai dalam perseroannya oleh badan hukum yang telah dinyatakan sebagai pailit sebelum diajukan sebuah kepailitannya. Likuidasinya yang lebih dulunya dijalankan pada tahap membubarkan perseroan. Likuidasinya yaitu sebuah pembaharuannya dalam sebuah usaha milik seseorang oleh seseorang. Likuidatornya serta pembesarannya dalam mengerjakan penjualan pada harta sebuah usaha milik seseorang, penagihan utang, pelunasan utangnya, serta penyelesaian yang sisa dari harta serta utangnya di antara para pemiliknya, mengacu pada ketentuan pasal 142 ayat 3 UU PT. Jika dalam pembubarannya disebabkan karena putusan dari RUPS pada jangka waktu dibangunnya yang telah ditetapkan dalam sebuah anggaran yang menjadi pondasi sebuah berakhirnya atau dengan pencabutan kepailitannya sesuai dengan keputusan dalam pengadilan niaga, serta RUPS yang belum memberikan petunjuk sebagai likuidator sehingga direksi akan bertugas sebagai likuidatornya. Pada hari ini seorang direksi yang punya pertanggungjawaban yang amat besar dalam pembesaran sebagai perseroan yang tentu punya tanggung jawab pada RUPS atau pengadilan yang
mengangkatnya sesuai dengan likuidasi dari perseroan yang sudah dikerjakan. Sebuah perseroan yang belum sanggup untuk membayar utangnya ketika sudah dinyatakan sebagai pelit maupun memberikan permohonan oleh seorang kreditur kepada membuat di likuidasi. Ini mengartikan bahwa pada sebuah perseroan yang sudah ditetapkan sebagai pailit mampu memari permohonan untuk dibubarkan, serta tidak sebaliknya sebabkan dalam sebuah kepailitan eksistensinya dalam perseroan yang mempertahankan sementara dalam likuidasi yang secara hukum pada perseroan sudah ditetapkan untuk bubar. Putusan untuk memohon sebuah pernyataan yang pailit yang sudah diucapkan oleh sebuah hakim pada niaga memunculkan sebuah akibat hukum pada perbuatan hukumnya yang sudah dijalankan oleh seorang debitur. Perusahaannya tersebut memberikan sebuah akibat yang menyeluruh dalam kekayaan bagi seorang debitur serta segala sesuatu yang sudah didapatkan selama kepailitan apa pada sitaan, baik secara umum melalui sebuah putusan pailit yang sudah diucapkannya. Pasal 21 UU PKPU, namun pada pasal 22 UU PKPU mengatur sebuah pengecualian secara siasat umumnya kepada 1. Benda yang disebutkan sebagai hewan yang amatlah dibutuhkan oleh seseorang debitur memiliki hubungan dengan sebuah pekerjaan, perlengkapan serta peralatan medisnya yang dipakai dalam kesehatannya, tempatnya untuk tidur serta perlengkapannya yang dipakai oleh seorang debiturnya serta keluarganya, serta bahkan bahan makanannya selama 30 hari. Sebagai seorang debiturnya dan keluarga yang ada pada tempat tersebut, semua yang didapatkan oleh seorang debitur dari kerjanya sendiri yang menjadi gaji dari sebuah jabatan serta jasanya menjadi upah pensiunan yang uang tanggung jawabnya atau tunjangannya sejauh yang sudah ditentukan oleh hakim pengawas serta uang yang sudah diberikan kepada seorang debitur dalam memenuhi kewajiban memberikan sebuah nafkah sesuai UU pengecualian itu terjadi agar seorang debitur terus mengerjakan kewajiban dalam membayarnya serta membereskan utangnya kepada para kreditur. Selain itu, pengecualian itu ada sebuah perlindungan hukumnya atas haknya sebagai dipunyai oleh seorang debitur dalam debitur yang pailit terhadap putusan yang pailit serta memberikan sebuah akibat yang mengakibatkan kehilangan sebuah hak dalam perdatanya untuk menguasai serta menjadi pengurus dalam kekayaan dari seorang debitur yang pailit, bukan hanya menghilangkan haknya serta kewajiban serta tanggung jawab pada organ perusahaan di luar hak pengurusan harta yang sudah pailit, hak dalam memberikan kekuasaan serta pengurusan harta kekayaan yang pailit serta dialihkan karena hukum kepada kuratornya. Selain pengurusan serta menguasai hartanya, seorang debitur yang pailit dalam kurator juga sudah memberikan kelanjutan usaha debiturnya yang sudah dinyatakan secara pailit meskipun sudah diajukan tujuan kembali pada putusan kepailitan tersebut memperlihatkan bahwa seorang kuratornya serta direksi dari seseorang debitur yang pailit tersebut punya sebuah posisi yang sama dikarenakan seorang kurator mampu dianggap serta mengganti kedudukan yang sama dikarenakan kurator dianggap telah menggantikan posisi direksi sehabis usaha milik seorang debitur sudah dinyatakan sebagai pailit. Perusahaan asuransi yang diwakili oleh seorang kurator diharuskan untuk melunasi utangnya dalam perusahaan perasuransian kepada para kuratornya yang disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai para kuratornya. Pada ketentuan pasal 69 ayat 1 UUK PKPU yang mengatur mengenai tugas dari seorang kurator, yaitu dengan menjalankan pengurusan hartanya secara pailit dari seorang debiturnya. Kurator memberikan inventaris harta kepailitan sebagai debitur, sementara dalam menjadikan tugas dalam membesarkan harta kepailitannya, seorang kurator mampu membayar utangnya pada sebuah usaha
menjalankan tugas dalam pembesaran hartanya. Kepahilitan seorang kurator mampu membayar utangnya pada sebuah usaha milik seseorang dalam perasuransian dari hasil penjualan mengenai harta kepahilitan debitur. Ketentuan pasal 36 UU PKPU yang mengatur tentang sebuah perjanjian yang timbal balik di antara seorang debitur antara seorang atau lebih kreditornya, mengartikan bahwa debitur yang sekaligus punya sebuah tagihan kepada seorang kreditornya, di mana pasal tersebut mampu mengatur tentang sebuah perjanjian yang kompensasi di antara para pihak yang mengerjakan perjanjiannya. Padahal perusahaannya secara asuransi yang dimohonkan untuk dijatuhkan pailit oleh seorang kreditornya dikarenakan punya sebuah utang kepada para pemegang polisnya yang berbentuk dalam permohonan yang diklaim dalam perasuransian yang belum mampu dibayar oleh sebuah perusahaan perasuransiannya. Ketentuan pada pasal 36 ayat 1 UU KPU yang dijadikan hubungan dengan kelanjutan perjanjian dalam perasuransian yang mana perusahaan perusahaannya dalam perasuransian tersebut telah dijatuhkan sebagai pailit, maka seorang kreditor mampu meminta sebuah kepastian mengenai kelanjutan pada sebuah perjanjian asuransi kepada seorang kurator dalam pasal 36 ayat 3 serta ayat 4 yang mengatur mengenai sebuah kepastian yang dilanjutkan perjanjiannya dalam perasuransian tersebut. Pasal 36 ayat 3 UUK PKPU yang menjelaskan bahwa seseorang kurator belum memberi sebuah jawaban mengenai permintaan dari seseorang debiturnya atau tidak sanggup dalam melanjutkan sebuah perjanjiannya, maka perjanjian tersebut akan berakhir. Seorang kreditor mampu menuntut sebuah ganti rugi kepada seorang kuratornya atas hutangnya. Mengacu pada pasal tersebut, seorang debitur punya posisi sebagai seorang kreditor yang konkuren. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis yang mengalami penolakan klaim oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Upaya hukum dalam suatu permasalahan adalah untuk menyelesaikan suatu kasus hukum yang dialami oleh seseorang. Upaya hukum di dalam hukum acara perdata adalah jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam permasalahan ini, pemegang polis dapat melakukan upaya hukum litigasi untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran utang klaim asuransi yang dialami. Upaya hukum yang diberikan dari peraturan UU khususnya UU Kepahilitan serta PKPU dan UU Perasuransian memberikan ruang kepada pemegang polis untuk mendapatkan kepastian hukum terdapat upaya hukum yang dilakukan. Setiap permasalahan hukum di Indonesia harus menggunakan prinsip kepastian hukum. Dengan berlandaskan prinsip ini, maka suatu hukum telah sesuai dengan penerapan dan penegakan keberadaan terhadap asas kepastian hukum. Di sini adalah bentuk perlindungan terhadap setiap individu maupun kelompok atau mencari keadilan terhadap tindakan yang merugikan yang dialami oleh seseorang. Kepastian hukum di sini diartikan sebagai upaya dalam perhukuman yang mampu ditempuhnya oleh seseorang yang memegang polis untuk memberi sebuah perlindungan sebagai pemegang polis yang sangat dirugikan akibat kelalaian yang ditimbulkan perusahaan asuransi. Kepastian hukum di sini dihadirkan dalam bentuk perlindungan bagi mereka yang dirugikan oleh menciptakan keadilan yang setara bagi semua pihak. Kepastian merupakan peranata hukum bagi pemegang polis untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan debitur dalam pembuatan kembali pembayaran utang klaim asuransi dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Klaim asuransi merupakan tuntutan dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati dari polis asuransi. Perlu diketahui bahwa pemegang polis adalah salah satu dari macam-macam kreditornya serta debiturnya punya sebuah hak serta kewajiban yang harus dijalankan. Di sini bisa timbul pertentangan antara para pihak, baik kreditor ataupun debiturnya. Biasanya kreditor akan dilunaskan utang-utangnya sesuai pari passu atau pro rata.
Mengacu kepada permasalahan utang-utang yang dialami perusahaan asuransi, maka pemegang polis yang telah dirugikan oleh perusahaan asuransi akan mengajukan suatu upaya hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan utang tersebut untuk kemudian digunakan sebagai laporan awal pada otoritas jasa keuangan. Pada saat permohonan dari pemegang polis tersebut diajukan otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu 30 hari. Permohonan tersebut disetujui atau ditolak karena dokumen-dokumen permohonan belum lengkap. Perlu dipahami jika kreditor atau pemegang polis tidak berhak untuk mengajukan permohonan kepastian sendiri kepada pengadilan niaga. Apabila otoritas jasa keuangan merasa demi kepentingan konsumen perlu dilakukan pengajuan permohonan kepailitan. Dengan ada atau tidak adanya permohonan yang diajukan oleh kreditor, jasa keuangan dapat langsung mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Dapat dilihat di sini bahwa pemegang polis bukanlah kreditor yang dalam posisi yang menguntungkan. Kemudian berdasarkan putusan nomor 408 K PDT SWS PA Pailit (2015) diketahui bahwa pemegang bahwasan jika sebuah usaha milik seorang pada bidang asuransi dinyatakan pailit, maka hak dari para hal debitornya, yaitu sebuah usaha milik seseorang dalam perasuransian, permohonan yang dinyatakan sebagai pailit hanya mampu diajukan oleh otoritas kejaksaan dalam bidang keuangannya kepada sebuah pengadilan niaga yang sesuai dengan ketentuan dari pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian dihitung sejak sebuah kepailitan diputusnya. Seorang debitur yang pailit tidak lagi mempunyai sebuah hak dalam mengerjakan kepengurusannya atas harta serta kekayaannya. Oleh sebab itu, dalam melindungi kepentingan baik itu secara pailit sendiri ataupun dari pihak ketiganya yang terhubung secara hukum secara siaran debitur pailit sebelum sebuah pernyataan pailit, sebutkan UU Kepailitan serta PKPU untuk memberikan petunjuk pada kuratornya sebagai sebuah pihak yang nantinya mengurus secara sepenuhnya sebuah kegiatan membereskan termasuk pengurusan hartanya secara pailit. Secara umumnya hal tersebut mampu dinyatakan sebagai sebuah ketentuan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan serta PKPU, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan serta PKPU, upaya sebuah perhukuman yang mampu ditempuhnya dalam memegang polis jika sebuah usaha milik seorang dalam perasuransian disebutkan sebagai pailit dalam pengadilan niaga untuk memperoleh sebuah hak yang dibentuk pembayaran utangnya, yaitu pemegang polisnya pada bidang asuransi mampu menuntut hak bersangkutan mengenai harta kepailitan dengan ajuan pengklaiman sebuah asuransi kepada kuratornya. Penataan cara yang sama seperti pengajuan dalam mengklaim pada perusahaan asuransi dikarenakan adanya sebuah pernyataan yang pailit oleh sebuah pengadilan niaga atas permohonan otoritas jasa keuangan yang diakibatkan secara segala hak serta kewajiban pada sebuah usaha milik seorang dalam asuransi untuk mengerjakan perjanjian yang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Asuransi serta ketentuannya pada sebuah polis asuransi yang sudah diambil alihkan oleh seorang kuratornya. Setelah diberikan sebuah putusan tentang kepailitan dari seorang pengadilan yang secara niaga, kuratornya akan menentukan sebuah pembagian dalam memberikan bayaran mengenai utangnya dari seorang debiturnya yang pailit kepada seorang krediturnya sesuai tingkat kebesaran secara kecilnya dari jumlah dari utangnya secara masing-masing. Pembayaran utangnya akan dilakukan pembayaran sesuai dengan posisinya yang mengacu pada sifat dari piutangnya secara masing-masing dari seorang krediturnya, baik kreditur yang preferen, konkurennya ataupun separatisnya. Kesimpulan, mengacu pada hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan jika tanggung jawab perusahaannya pada bidang perasuransian yang sudah disebutkan sebagai pailit kepada klaim pemegang polisnya dari bidang asuransi dalam proses kepailitannya
direksi punya tanggung jawab yang selama proses kepilitannya tersebut dilangsungkan dari sebelumnya hingga setelahnya dalam perseroan oleh hukuman yang dinyatakan sudah valid. Apabila sudah dinyatakan valid, maka hak untuk memiliki kekuasaan dalam harta kekayaan secara valid akan dialihkan dikarenakan hukum kepada seorang kurator. Upaya hukum yang mampu diberikan kepada pemegang polisnya yang mengalami penolakan klaim oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan valid, yaitu mengajukan sesuatu upaya hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan utang tersebut untuk kemudian digunakan sebagai laporan awal kepada otoritas jasa keuangan.